Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Pagi. Wabah penyakit mulut dan kuku semakin mengganas. Ribuan sapi di daerah sentra produksi susu di Malang, Jawa Timur mati. Tidak hanya itu, belasan ribu sapi potong dipaksa atau dipotong paksa karena terkonfirmasi positif penyakit mulut dan kuku. Warga bergotong royong menguburkan sapi di tempat kuburan massal di Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sapi ini mendadak mati karena terjangkit penyakit mulut dan kuku. Peternak pun merugi hingga mencapai puluhan juta rupiah. Serangan penyakit mulut dan kuku pada ternak sapi di Kabupaten Malang, Jawa Timur semakin meluas. Dari total populasi 50.000 ekor sapi perah di 3 kecamatan di Kabupaten Malang, 11.000 ekor sapi dinyatakan positif terjangkit penyakit mulut dan kuku. Sekitar lebih dari 1.000 ekor sapi di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon, mati akibat penyakit mulut dan kuku. Wabah penyakit mulut dan kuku ini juga berimbas pada menurunnya produksi susu sapi, disebabkan hewan ternak sapi tidak menghasilkan susu karena kehilangan selera makan. Biasanya itu kalau normal itu ya dapat itu, ini 10 satu hari. Sekarang cuma 5, 4, 5. Oh, gitu. Turunnya setelah sembuh itu Pak ya? Iya. Kalau waktu kena PMK Pak, nggak produksi? Wah, nol, enggak produksi. Sempat nggak keluar susunya? Nggak keluar, nggak disetorkan, dibuang kalau saya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amir, menyatakan wabah penyakit mulut dan kuku kini menjakiti hewan ternak sapi di daerah sentra produksi susu harus segera ditangani karena berpotensi melumpuhkan aktivitas peternak sapi perah. Di Kecamatan Pujon ini minimal sudah 5.500 minimal. Potensi itu nampak dari mana? Penurunan produktivitas air susunya. Kemudian di Ngantang tadi Pak Ketua KUD Sumber Makmur juga sampaikan sudah di atas 5.000. Nah, kemudian di Kecamatan Kasembon sekitar 1.500. Sehingga estimasi kita yang termasuk yang terjangkit dan menunjukkan gejala klinik mungkin paling tidak sudah ada di angka 10.000. Para peternak sapi di daerah sentra produksi susu di Kabupaten Malang, Jawa Timur berharap agar wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternaknya dapat segera ditangani. Ribuan ekor sapi mati dan belasan ribu ekor sapi lainnya positif terjangkit penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Hal ini berimbas langsung pada perekonomian warga. Dari Malang, Jawa Timur, Edi Cahyono, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, perkembangan dan penanganan wabah PMK di Malang, kita sudah terhubung dengan Wakil Bupati Malang, sekaligus juga Ketua Satgas PMK Malang, Bapak Didik Gatot Subroto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Didik. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Baik, selamat pagi juga Pak Didik. Ini kita konfirmasi lagi Pak Didik, apakah benar jumlah sapi yang mati di Malang ini sudah mencapai ribuan Pak? Ya, betul. Jadi Kabupaten Malang ini satu di antaranya kita memiliki populasi tidak kurang dari 250 ribuan sapi. Di 250 ribu sapi itu untuk sapi potong dan kurang lebih 87 ribu itu sapi perah. Ya, dari 87 ribu sapi ini yang sampai hari ini yang terindikasi PMK sampai per tanggal 10 Juni kemarin tidak kurang dari hampir 12.000 Mas. 12.000 yang populasinya tersebar di 3 kecamatan di Malabar, yaitu wilayah Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Sementara kematian itu sampai hari ini sudah mencapai pada angka 850-an. Baik, 850 sapi yang hingga saat ini yang sudah mati akibat PMK. Nah, Pak Didik, ini dampaknya seperti apa sih Pak? Lebih banyak ke sapi untuk susu atau untuk pedaging? Ya, secara khusus kalau di Malang Barat itu utamanya 3 kecamatan itu sapi perah, jadi penghasil susu. Sehingga ini jelas berdampak terhadap perekonomian warga masyarakat karena hampir 3 kecamatan itu
secara khusus Kecamatan Pujon 70% warga masyarakatnya bergantung pada peternakan. Demikian pula dengan Ngantang dan Kasembon. Maka di saat banyaknya sapi yang mati, yang tentunya ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian warga masyarakat Malabar. Nah ini seperti apa sih Pak penurunan terutama untuk hasil produksi susu akibat penyakit ini Pak? Benar Mas, artinya PMK ini juga berefek terhadap penurunan produksi susu dari peternak. Yang pada biasanya setiap hari peternak itu satu sapi menghasilkan antara 15 sampai 20 liter per hari, tetapi dengan terkena wabah, sapi-sapi ini penghasilan susunya, reproduksi susunya itu berkurang, hampir pada kisaran 60%. Nah, sementara kebutuhan pakan dan sebagainya tetap, nah, sehingga ini sangat mengganggu terhadap perekonomian warga masyarakat, secara khusus perekonomian warga masyarakat Malang Barat yang hari ini mereka berkonsentrasi atau menggantungkan perekonomiannya dari sisi peternakan. Sehingga rata-rata per hari itu pada kisaran antara 3 sampai 6 liter per sapi dalam satu harinya. Nah, sementara populasi yang ada di sana tidak kurang antara populasi sapinya itu pada kisaran antara 40 sampai 50 ribuan itu di 3 kecamatan. Nah ini untuk kontribusi produksi sapi dan juga daging ini di Malang ini untuk nasional ini seperti apa ya Pak? Ya, problem mendasar hari ini satu di antaranya dengan merebahnya PMK ini kan berefek terhadap satu jumlah sapi yang terindikasi menjadi tinggi. Kemudian yang kedua peternak maksud kami menjadi resah, sehingga ini berefek terhadap bagaimana proses sapi yang sakit, kemudian yang kedua sudah mulai gejalanya semakin keras yang akhirnya berdampak terhadap kematian. Nah, sebelum sapi ini mati, maka biasanya petani atau peternak ini lebih baik segera menjual sapinya, sehingga kerugian peternak itu tidak menjadi tinggi. Karena apa? Pada saat sapi itu meninggal, peternak pasti harus mengeluarkan antara 500 sampai 1,5 juta untuk menguburkannya. Maka agar kerugian peternak itu bisa terkendali, nah peternak mengambil langkah jalan pintas, yaitu menjual sebelum kematian itu terjadi. Nah, di samping itu pula pemerintah dalam hal ini kami Dinas Peternakan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan kedokteran hewan yang ada di Kabupaten Malang telah berupaya semaksimal mungkin, pertama melalui pembentukan satgas di tingkat kecamatan sampai di tingkat desa, bekerja sama dengan koperasi, memberikan sosialisasi dan penanganan secara dini kepada peternak dengan harapan bagaimana kita secara keseluruhan itu bisa menekan angka penyebaran dan angka kematian, sekaligus bagaimana kita sebenarnya bisa menekan agar warga atau peternak itu bisa melakukan penyembuhan, melakukan penyembuhan terhadap sapi atau peternak-peternak yang sapi-sapinya saat ini mengalami sakit atau kena PMK. Baik, Pak Didik, ini akibat adanya wabah penyakit mulut dan kuku ini seberapa dampaknya sih Pak untuk penyebaran atau kontribusi peternak atau susu untuk skala nasional ini? Jadi apa menjadi kendala terbesarnya Pak? Ya, satu di antara yang terjadi di Kabupaten Malang, kita ini kan satu di antaranya penyumbang memberikan kontribusi pada satu perusahaan tidak kurang dari 30% penyumbang perusahaan atau kontribusi susunya.
khusus untuk Kecamatan Pujon saja dalam 1 tahun, dalam satu hari itu menghasilkan tidak kurang dari 121 ton susu per hari. Di dalam 1 tahun aset yang diberikan itu tidak kurang antara 100 miliar, 106 sampai 108 miliar. Ini kalau sudah terkurangi dengan sekitar 60%, maka ini sudah kelihatan hari ini penghasilan petani dalam 1 tahun tidak kurang antara 400 miliar sehingga 70 miliar warga masyarakat secara keseluruhan kehilangan penghasilannya. Baik, mungkin ini terakhir Pak Didik, ini kan kita mendekati Hari Raya Idul Adha ya Pak. Jadi upaya dari pemerintah untuk mencegah wabah PMK ini tidak semakin meluas ini seperti apa dan apakah sapi-sapi yang diduga ini sudah terpapar oleh PMK ini sudah tersebar juga Pak? Ya, satu diantaranya Bapak Bupati Malang mengeluarkan beberapa surat edaran, satu diantaranya dalam kaitannya bagaimana penanggulangan penyebaran PMK sekaligus di dalam rangka mendukung pasar kaitannya Idul Kurban 1443 Hijriah. Nah, dengan harapan melalui edaran ini, satu diantaranya kerjasama antara MUI, kerjasama perguruan tinggi, memberikan edukasi kepada warga masyarakat, melakukan pemeriksaan secara dini terhadap sapi-sapi yang dipersiapkan untuk dijual dengan harapan pada saat nanti proses Idul Kurban berjalan, seluruh sapi-sapi yang akan dipergunakan untuk Idul Kurban oleh warga masyarakat atau masyarakat Muslim Kabupaten Malang dan sekitarnya itu diharapkan aman dikonsumsi oleh warga masyarakat secara keseluruhan. Baik, terima kasih Bapak Didik Gatot Subroto, Wakil Bupati Malang yang juga Ketua Satgas PMK Malang sudah bergabung bersama kami di Kabar Pagi. Kami harapkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat ini bisa berhasil untuk mencegah wabah PMK ini semakin meluas. Terima kasih Pak Didik.